Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri Febriana Sari, NIM 190512140700 dari kelas Sistem Informasi 2019B. Jadi kali ini saya akan mempresentasikan proyek akhir dari mata kuliah jaringan komputer, yaitu simulasi jaringan pada kantor Balai Desa Sendangharjo. Nah, pendahuluannya, kantor Balai Desa adalah tempat di mana kepala desa, aparat desa, serta masyarakat melakukan administrasi pedesaan. Kantor Balai Desa juga merupakan pusat administrasi desa yang ada di pedesaan. Namun, biasanya di pedesaan itu kantor Balai Desanya itu nggak dapat berfungsi dengan baik karena biasanya aparat desa lebih mengutamakan di rumahnya sendiri-sendiri supaya bisa melayani masyarakat 24 jam, karena kan terkadang masyarakat ini membutuhkan administrasi pedesaan, waktunya tidak tentu begitu. Selanjutnya, tujuan dari praktikum ini yaitu 1. Mengetahui cara merancang jaringan komputer pada kantor Balai Desa Sendangharjo. Yang kedua, mengetahui kebutuhan yang diperlukan dalam membangun jaringan komputer pada kantor Balai Desa Sendangharjo. Dan yang ketiga, mengetahui cara simulasi jaringan komputer kantor Balai Desa Sendangharjo menggunakan Cisco Packet Tracer. Nah, pada kantor Balai Desa terdapat 3 pembagian ruang utama, antara lain yaitu yang pertama adalah ruang kepala desa, yang di dalamnya terdapat 1 switch, 1 server, 1 printer, 1 PC, 1 access point, dan 1 smartphone. Ruang yang kedua yaitu ruang karyawan atau aparat desa. Ada 1 switch, ada 1 printer, dan 4 PC. Dan yang terakhir ada ruang tamu, yaitu 1 switch, 1 access point, 2 smartphone, dan 1 laptop. Nah, kurang lebih jaringan yang akan saya buat pada Balai Desa Sendangharjo seperti ini. Ada ruang kepala desa, ruang karyawan, dan ruang tamu. Nah, ini nanti akan dihubungkan, yang ruang kepala desa dulu, nanti access point akan dihubungkan melalui switch 1. Dan ini seperti yang terhubung dengan server 1, printer 1, dan PC kepala desa. Kemudian antara switch 1 dan switch 2 juga akan dihubungkan. Selanjutnya untuk laptop 1, smartphone, dan smartphone 1 ini akan dihubungkan pada access point 2 di ruang tamu atau ruang pendopo ya. Kalau di Balai Desa kan biasanya ada pendopo. Seperti itu. Jadi kita langsung saja ke Cisco Packet Tracer-nya. Nah, sebelumnya yang pertama kita atur dulu routernya di fast Ethernet 0, yaitu saya menggunakan 192.168.70 seperti yang diperintahkan oleh Pak Agus selaku dosen jaringan komputer, yaitu sesuai dengan NIM masing-masing. Selanjutnya 1. Untuk subnet masknya saya menggunakan, yang di router saya menggunakan 128 jadi /25. Jangan lupa untuk di on kan. Selanjutnya di X dulu. Kemudian pada server terus desktop IP configuration 192.168.70.2, karena kan yang satu tadi sudah dipakai pada router. Nah, ini biarkan 0, yaitu /24, kemudian ke service, ke DHCP, kemudian kita ke, nah di sini 192.168.70. Saya akan memulainya dengan yang belakang yaitu 3, karena kan yang tadi yang satu udah dipakai router, sedangkan yang 192.168.70.2 sudah dipakai oleh server itu sendiri. Jadi mulainya nanti dari
terus saya on kan, selanjutnya di save. Nah, setelah di save, selanjutnya kita ke selanjutnya yaitu printer yang ada di kepala desa, di ruangan kepala desa. Nah, di printer ini awalnya karena tadi kan kita sudah mengatur untuk DHCP ya, jadi kita memakai DHCP saja. DHCP. Nah, sudah seperti ini. Selanjutnya ke fast Ethernet. Nah, di sini sudah otomatis IP-nya tertulis bahwa 192.168.70.3 yang sudah kita atur tadi di server. Subnet masnya 255.255.0, kita X, kemudian di PC kepala di config sama, kita pindah dari statik ke DHCP. Setelah itu kita ke desktop, terus IP configuration. Nah, yang awalnya statik kita rubah ke DHCP. Di sini juga tertulis 192.168.70.4. Nah, ini sesuai dengan yang telah kita atur tadi di server yang awalnya 3, terus nanti 4 dan seterusnya. Nah, untuk yang ini port access point di port 1 kita atur dulu menggunakan defaultnya, kita ganti jadi ruang kepala desa. Selanjutnya authentication-nya kita ganti WPA2SK, passwordnya pakai 8765431. Jangan lupa untuk port statusnya di on kan ya. Kita X, kemudian ini smartphone kita ganti DHCP. Oh iya, nah sebentar. Oh iya, kan tadi access point belum terhubung di switch. Sebentar, kita ganti dulu switchnya. Nah, di sini ada yang kosong. Untuk menambah portnya kita tambahkan yaitu menggunakan CFE atau FFE. Kemudian kita on kan. Setelah itu nah, di sini switchnya sedang device is still booting. Kita tunggu beberapa detik. Nah, sudah selesai. Selanjutnya kita oke. Kita X, kita hubungkan antara access point dengan switch. Kemudian ini switch 1 dengan switch 2. Nah, tunggu ya. Ini warnanya oranye, nanti akan berubah menjadi hijau. Untuk access point sudah kita atur. Kemudian di smartphone config-nya diganti DHCP wireless. Nah, di sini kan kita akan menghubungkannya WiFi ke yang access point 1. Nah, kita ganti WPA2SK. Tadi passwordnya, oh ya, SSID-nya ini sebentar. SSID-nya ruang kepala desa. Autentikasinya kita ganti WPA2SK. Kemudian passwordnya 8765431. Nah, ini udah selesai. Jangan lupa di port statusnya di on kan. Nah, udah ganti ke DHCP. Nanti desktopnya dia akan berubah sendiri sesuai yang tadi sudah kita atur di server, yaitu belakangnya 5. Smartphone udah. Selanjutnya kita ke printer. Di printer ini sama caranya, tinggal merubah ke DHCP. Kita tunggu sampai ininya muncul.
kemudian kita ke fast Ethernet. Nah, di sini DHCP-nya sudah tertulis, yaitu untuk selanjutnya 6, jangan lupa untuk di-on-kan. Untuk PC karyawan, kita sudah beralih di ruang karyawan ya. PC 1 di sini gateway-nya kita ganti DHCP. Sudah muncul, kemudian kita ke desktop, IP configuration. Nah, di sini sudah terlihat bahwa IP address-nya otomatis ya, karena kita menggunakan DHCP. Jadi 192.168.70.7. Nah, kita X. Kemudian di PC 2 sama, kita ganti DHCP. Kemudian desktop IP configuration. Nah, sama ya. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja untuk mengganti ke DHCP. Selanjutnya desktop IP configuration, desktop ini udah sesuai. Kemudian PC 4, ini gateway-nya ganti DHCP. Terus kemudian desktop IP configuration-nya udah sesuai. Nah, selanjutnya di sini ada access point. Untuk access point-nya port 1 kita ganti namanya menjadi yaitu ruang tamu. Nah, untuk authentication-nya kita ganti WPA2 PSK dengan password 123456778. Jangan lupa untuk di-on-kan, kemudian di X. Selanjutnya kita ke ruang tamu. Kita atur laptopnya. Nah, di sini di config, kemudian wireless. SSID-nya kita ganti ruang tamu, kemudian WPA authentication-nya kita ganti WPA2 PSK dengan password 1-8. Terus jangan lupa port statusnya di-on-kan. Kemudian di global. Nah, di config global di sini jangan lupa untuk memindah ke DHCP, kemudian desktop IP configuration kita cek. Nah, di sini juga terdapat IP configuration-nya kita sudah ganti ke DHCP, yang artinya sudah terhubung. Kemudian di smartphone config, terus wireless jangan lupa sama seperti yang di laptop tadi, SSID-nya jangan lupa diganti dengan ruang tamu. Kemudian authentication-nya WPA2 PSK, passwordnya 1-8. Jangan lupa untuk di-on-kan. Ini sama ya seperti laptop tadi, config, terus ininya ganti DHCP. Di desktop kalau masih statik kita ganti ke DHCP, karena ini saya sudah men-settingnya ke DHCP. Kemudian untuk yang terakhir yaitu smartphone, ini sama seperti laptop dan smartphone sebelumnya, yaitu wireless-nya kita ganti, SSID-nya kita atur jadi ruang tamu. Kemudian authentication-nya jadi WPA2 PSK antara 1-8. Kemudian config global ininya kita ganti ke DHCP. Kalau masih statik kita ganti ke DHCP. Desktopnya IP configuration. Nah, di sini juga kita pindah ke DHCP. Kalau masih statik kita pindah ke DHCP. Nah, sudah selesai, artinya antara ruang kepala desa, ruang karyawan, dan ruang tamu ini sudah saling terhubung. Nah, bagaimana mengeceknya? Coba kita cek. Maaf. Coba kita cek antara printer 1 antara PC kepala desa dengan ruang karyawan, PC di ruang karyawan. Nah, command prompt kita coba ping 192.168.70.8. Nah, di sini terdapat reply yang artinya antara PC kepala desa dengan PC karyawan, yaitu untuk IP ini merupakan IP dari PC 2. Nah, antara PC
PC di ruangan kepala desa dan PC di ruangan karyawan ini saling terhubung. Kemudian kita cek apakah PC dengan laptop juga, apakah PC kepala desa dengan laptop di ruang tamu apakah saling terhubung. Kita coba ping 192.168.70.11. Nah, sama, terdapat reply yang artinya terhubung. Kemudian kita X dulu. Kita cek di PC 2, kemudian command prompt. Nah, kita cek PC 2 di PC 2 dengan smartphone. Apakah PC 2 dengan smartphone yang berada di ruang kepala desa ini saling terhubung atau tidak? Kita ping 192.168.70.5. Nah, terdapat reply yang artinya antara PC 2 dengan smartphone yang berada di ruang kepala desa ini saling terhubung. Kita coba lagi antara PC 2 dengan smartphone yang berada di ruang tamu. 192.168.70.12. Ada request timeout. Kita coba lihat ya. Kita X dulu. Oh ya, yang 12 tadi udah dipakai. Yang 12 ini itu ya, udah dipakai. Jadi ini 11, ini 2, ini 13 dan ini 14, 15 gitu. Makanya bisa terjadi request timeout. Kita coba antara smartphone yang ada di ruang tamu dengan printer yang ada di ruang kepala desa. Kita coba ping 192.168.70.3. Nah, terdapat reply yang artinya apabila ada tamu yang ingin mencetak filenya secara hardcast bisa melalui printer yang ada di ruang kepala desa atau ruang karyawan. Coba kalau kita hubungkan ke ruang karyawan. Ping 192.168.70.6. Nah, di sini terdapat reply ya, yang artinya terhubung antara smartphone dengan printer 2. Kita X dulu. Kemudian kita coba untuk mengirim sampel PDU melalui simulation ya. Kita simulasikan. Simulation, kemudian edit filternya jadi ICMP. Kemudian kita coba antara PC kepala desa dengan printer. Apabila kalau di ruang kepala desa printernya rusak, kan pasti nanti kepala desa akan mencetak file ke ruang karyawan. Kita coba. Nah, dari PC kepala desa ke switch 1, kemudian ke sheet 2, ke sheet 2 ke printer. Nah, di printer ini melakukan reply, kemudian akan dikembalikan ke PC kepala desa. Nah, di sini terdapat tulisan successful, yang artinya maaf, ini ada aktivasi lain ya. Nah, terdapat successful yang artinya sudah selesai. Kita delete dulu. Kemudian kita coba antara PC 1 dengan laptop. Kita coba PC 1, switch 2, switch 3, kemudian access point. Nah, karena ini access point, jadi akan dikirim ke semuanya. Tapi karena yang dituju tadi laptop, maka yang dari di smartphone dan smartphone 1 ini akan mengalami tanda silang seperti tadi. Kemudian kita lanjutkan, reply akan dikirim lagi ke PC 1. Di PC 1 terdapat centang yang artinya sudah
selesai ya. Di sini juga terdapat successful. Kemudian kita delete. Kemudian antara PC2 yang terakhir, PC2 dengan printer di kepala desa. Kita coba. Printer akan dikembalikan ke PC2. Nah, artinya berhasil. Nah, sini ada tanda centang, terus di sini juga ada successful, yang artinya sudah berhasil. Nah, sudah selesai praktikum simulasi jaringan di kantor Balai Desa Sendang Harjo. Kita real time. Nah, sudah ya. Jadi praktikum kali ini kita menggunakan jaringan wireless, subnetting, dan juga DHCP. Seperti itu di simulasi jaringan kantor Balai Desa Sendang Harjo yang mempunyai 3 ruang utama, yaitu ruang tamu, ruang karyawan, dan ruang kepala desa. Terima kasih. Maaf apabila terdapat kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.